Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to Ruang BK, Ruang Bicara Kita. Aku Nuri sebagai host di segmen kali ini yaitu segmen English Room. Sebelum itu aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah gak sih kalau misalnya di kelas ada guru bahasa Inggris lagi nerangin, kalian tuh kayak diem aja, bengong, ini lagi ngomongin apa sih? Aku gak ngerti banget ini ngomongin apa ya. Atau kalau kalian lagi jalan-jalan sama temen atau sama keluarga, ketemu turis dan turisnya nanya ke kalian pakai bahasa Inggris, kalian cuman senyum doang atau mungkin cuma jawab yes nah doang. Aku yakin sebagian dari kalian pasti pernah nih ngalamin hal kayak gini. Nah, supaya hal kayak gini nggak terulang lagi, kita akan coba bahas dan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita kali ini. Siapa itu? Please welcome Pak Helmi. Hi everybody. Bapak gimana? How are you today? I'm fine. And how about you? I'm good, thank you. Okay. Pak, saya merasa saya masih ada keresahan nih dalam menguasai bahasa Inggris gitu. Sebenarnya bahasa Inggris itu penting banget nggak sih di era, apalagi di era sekarang kan ya, apa bahasa Inggris? Penting apa sih bahasa Inggris itu? Berbicara tentang penting enggaknya sebuah bahasa itu bisa kita lihat dari penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bersama bahwa bahasa Inggris itu sebenarnya merupakan satu buah bahasa yang sangat penting karena eh, hampir semua negara menggunakan bahasa Inggris baik sebagai first language atau second language. Kan begitu? Nah, eh, kita lihat ya informasi-informasi atau gadget-gadget yang sudah beredar terutama di Indonesia itu pasti ada bahasa Inggrisnya, iya, betul kan? sering-sering. Iya. Apalagi di game gitu juga banyak. Iya, jangankan game, di kemasan mie Makanan, instan. minuman. Nah, suka masak mie instan? Iya banyak. Pernah baca? Sering. Ada instruksinya? Ada. Bahasa Inggris juga ada kan ya? Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Jadi dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa Inggris itu adalah Penting. bahasa yang penting. Penting. Ya. Kalau misalnya penting, kan bahasa lain juga penting nih. Kenapa harus bahasa Inggris? Kenapa kan bahasa juga banyak kan, nggak cuma bahasa Inggris. Kenapa harus bahasa Inggris? Kenapa harus bahasa Inggris? Nah, English is one of an international language. Ya, jadi bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional, salah satu bahasa internasional. Banyak sekali penutur bahasa Inggris ini di dunia ini. Ya. Kenapa harus bahasa Inggris ya? Karena kebanyakan negara-negara itu mengakui dan bahkan mewajibkan bahasa Inggris gitu ya sebagai bahasa penuturnya, baik sebagai bahasa ibu ya. Tahu bahasa ibu? Yaitu bahasa yang pertama kali yang pertama kali diajarkan oleh ibu kita. Iya. Makanya disebut dengan bahasa ibu ya, baik bahasa ibu atau bahasa kedua. Kan ada negara-negara yang menggunakan bahasa pertama dan bahasa kedua. Nah, ada yang menggunakan bahasa keduanya itu bahasa Inggris. Nah, jadi berawal mungkin ya dari situ. Jadi ya bahasa Inggris itu yang lebih cocok menurut pendapat saya ya, sebagai bahasa yang digunakan atau yang pantas itu ya untuk dituturkan oleh banyak negara seperti itu. Kalau berarti penting banget ya bahasa Inggris itu benar-benar sepenting itu gitu. Oh tentu iya, sangat penting sekali menurut saya itu penting sekali. Kalau misalnya saya nih mau belajar bahasa Inggris, hal-hal apa aja sih yang pertama kali saya harus lakuin gitu? Step apa aja gitu? Untuk menguasai bahasa itu sebenarnya tidak sesulit yang selama ini dipikirkan. Paradigma yang tersebar di masyarakat, terutama masyarakat Indonesia ya,
bahwa bahasa Inggris itu bahasa yang sangat sulit untuk diperoleh atau dikuasai. Padahal yang namanya bahasa, semua bahasa itu sama ya. Jadi dibutuhkan yang namanya pembiasaan. Nah, Setiap hari harus, iya kalau misalnya pembiasaan. bahasa Inggris setiap hari kita juga ngobrol harus pakai bahasa Inggris Iya, mungkin ya. that's right. Practice makes perfect. Jadi Wah, eh, berlatih akan membuat kamu sempurna. Walaupun nobody's perfect ya. Tapi untuk bahasa itu semakin sering dipakai. eh, berlatih, semakin sering dipakai, ya itu akan Cepat menjadi nempel. sebuah kebiasaan. Nantinya akan ditiru dan secara tidak sadar gitu ya. Kita menguasai sedikit banyak bahasa itu, gitu ya. Iya. Dan untuk tips berikutnya mungkin dimulai dari diri sendiri dulu. Kita memperbanyak vocabulary, ya. Vocabulary, tahu vocabulary? Kata kamus. Kata-kata kamus. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu kosakata. Iya, kosa. Kosakata. Ya benar juga ada di Iya. kamus ya. Iya. Iya, jadi memperkaya Iya. vocabulary kita. Bagaimana caranya? Tahu nggak? Mengeksplor Iya, harus banyak mengeksplor. Dari mana eksplornya? Bisa dari dari eh, HP juga bisa. HP. Iya, betul. Dari HP banyak sekali ya. Kita pasti semua orang punya HP kan? Hampir semua orang punya HP. Apalagi sekarang ya ada namanya belajar online. Lalu selain dari HP, itu dari musik, lagu. Ya, menurut saya itu paling pembelajaran bahasa Inggris paling kena tuh dari musik deh. Soalnya pasti kita kayak kebawa sama iramanya, enjoy, terus kita langsung nyari Betul, arti iya. perkataannya gitu gimana. Jadi lebih gampang dari musik sih kalau menurut saya. Iya, jadi pronunciation-nya juga dapat Iya. ya. Nah, di pronunciation-nya juga dapat. Apalagi lagu yang disukai pasti di play berulang-ulang. Iya, setiap hari didengerin terus. Makin lama pasti makin nempel. Iya, sehari bisa jadi lebih dari 10 kali mungkin ya. Nah, itu ya menurut saya juga yang lebih efektifnya mungkin untuk zaman sekarang itu untuk anak-anak zaman sekarang adalah lewat lagu atau lewat musik. Iya. Kalau misalnya saya mau nyobain nih pakai bahasa Inggris, Bapak boleh nilai saya pakai bahasa Inggris? Boleh? Oke. Apa ya? Oke, kita ngomongin misalnya saya mau perkenalkan Bapak, tolong nilai ya. Siapa Oke. tahu gimana? Gimana? Dari sini. Hello, let me introduce myself. My name is Nuri Aizatunisa and I'm from SMA 1. Sudah. Bagus. Apa mungkin ada yang kurang? Kalau menurut Nuri sendiri bagaimana? Menurut saya ada kurang sih. Masih rada sedikit terpaku. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ya, untuk pronunciation atau pengucapan itu sudah cukup bagus. Makasih. Tinggal satu. Ya, ini kebanyakan itu emang masalahnya di sini, yaitu kepercaya diriannya. Jadi, kalau tidak percaya diri, Caranya makin susah. iya, seperti itu. Nah, eh, butuh tips lagi. Tadi kan baru dari gadget, dari musik, dari lagu. Kalau misalnya di sekolah nih, Ya. kalau misalnya kita, Mas kan tadi kan Bapak bilang harus biasa pakai bahasa Inggris. Iya, betul Menurut sekali. Bapak kalau misalnya di sekolah anak-anak itu lebih baik pakai bahasa Indonesia aja apa kalau misalnya ngobrol juga harus pakai bahasa Inggris buat melatih dia gitu? Untuk melatih ya menguasai lebih cepat itu bagusnya ya menggunakan bahasa Bahasa Inggris Inggris. gitu ya. Jadi ketika percakapan dengan teman gitu ya, mungkin mengajak teman ke kantin bisa menggunakan Oh, bahasa bahasa Inggris. Inggris. Contohnya seperti apa? You guys want to join? Let's go to kantin. Yeah.
I am very hungry, I am starving, like, something like that. Iya. Seperti itu ya. Banyak juga ya. Iya. Kita bisa dari mana aja gitu. Iya, nanti dari sana muncul kepercayaan diri, muncul apa namanya, vocabulary yang baru. Nah, untuk masalah yang lainnya, tenses dan lain sebagainya itu bisa diatasi seiring dengan terbiasanya kita berbicara bahasa Inggris. Mungkin seperti itu. Kalau Bapak punya pesan nggak sih buat generasi milenial sekarang kan? Pesan-pesan kayak misalnya kalian harus gimana dalam bahasa Inggris, punya pesan nggak? Pesan ya. Ya, yang pertama ya, ada beberapa pesan di saya ini. Nah, yang Aja. pertama ya, jangan menganggap bahwa bahasa Inggris itu sebuah bahasa yang sangat susah. Nah, jadi anggaplah bahasa Inggris itu gampang. Gampang. Iya, karena Kadang dari mindset kita juga diatur sama mindset kita sendiri. Kalau misalnya kita, ini susah Nah. banget, nanti kita juga ngejalaninnya jadi susah. Nah, gitu. seperti Kita itu. harus pikir bahasa Inggris itu nggak sesusah yang kita bayangin. Jadi pertama dari mindsetnya bahwa Mindset bahasa Inggris sendiri. itu bahasa yang mudah. Udah. English is easy ya. English is easy. Bahasa Inggris itu Easy. gampang, easy. Lalu yang berikutnya, yang kedua ya, karena ya di era globalisasi ini ya, kita sangat membutuhkan sekali yang namanya informasi gitu ya. Dan kebanyakan informasi yang datang dari luar negeri itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kita mau mendapatkan informasi yang lebih gitu ya, kita harus menguasai bahasa Inggris. Apalagi nanti kita kalau misalnya mau melanjutkan ke tingkat university atau kuliah. Gitu. Itu bahasa Inggris sangat diperlukan sekali sebagai apa namanya, sumber penunjang belajar kita. Apalagi ketika membuat tugas akhir, yaitu skripsi. Aduh, skripsi. Jadi kita harus berpikir jangka pendek dan berpikir jangka panjang juga. Gitu. Semua itu ada manfaatnya. Insya Allah ada. Makasih Bapak udah ngomongin tentang ngebahas ini bareng-bareng gitu. Iya, sama-sama. Pesannya ya kayak tadi Pak Helmi ngomongin, kalian harus terbiasa pakai bahasa Inggris, terus juga harus percaya diri dan nganggep bahasa Inggris itu bahasa yang mudah. Mungkin segini dulu pembahasan kita di segmen kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Makasih juga Pak Helmi udah nerangin dan ngejelasin. Iya, you are welcome. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.